Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor akhir 2-0 di laga FIFA Matchday. Gol Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan di menit 19, tendangan yang sangat apik. Kemudian gol kedua Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit 90 plus perpanjangan waktu 1 menit. Asis dari Stefano Lillipali. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Bagi aku, laga yang dimainkan oleh Indonesia saat menghadapi Turkmenistan ini seperti gaduh-gaduh. Kenapa aku katakan seperti gaduh-gaduh? Ada momennya timnas Indonesia membangun serangan itu, build up serangannya dari penjaga gawang, 3 back di belakang, kemudian pemain di tengah sampai dengan pemain di depan. Banget permainan unggul jumlahnya, permainan superioritinya. Kemudian ada momen timnas Indonesia yang kedua terburu-buru sehingga bola cepat hilang. Kemudian yang ketiga, ada momen di mana timnas Indonesia permainannya di atas lapangan membuat ngantuk karena ritmenya. Kemudian yang terakhir, ketika kita menyaksikan Turkmenistan menggempur, menciptakan banyak peluang ke gawang timnas Indonesia, khususnya di babak kedua. Karena di babak kedua Turkmenistan mampu menghasilkan 15 total tendangan, walaupun on targetnya hanya 4. Artinya ada something wrong di babak kedua yang dimiliki oleh anak asuh Coach Sintayong. Dan perlu kita garis bawahi juga, di laga ini ada beberapa kali Coach Sintayong melakukan perubahan taktikal. Oke, kalau kita lihat di atas kertas, Coach Sintayong di babak pertama bermain dengan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Ketika bertahan gunakan pola 5-4-1. Oke, masuk babak kedua, Coach Sintayong itu ubah pola timnas Indonesia menjadi 1-4-2-3-1. Mengeluarkan Dewangga, kemudian memasukkan Egy Maulana Fikri. Nah, setelah menggunakan pola 1-4-2-3-1, di situ Turkmenistan terus menggempur, terus mencoba menciptakan banyak peluang ke gawang timnas Indonesia. Terlihat ya nggak begitu kokoh ketimbang kita menggunakan pola 3 back atau ketika bertahan pakai 5 pemain di belakang. Dan di menit kurang lebih 83 ataupun 85 teman-teman, Coach Sintayong memasukkan Andi Setio, mengeluarkan Adam Alis, berubah lagi polanya, balik ke pola 3 back ketika bertahan 5-4-1. Jadi dengan laga FIFA Matchday ini banyak nih pelajaran yang bisa didapat oleh Coach Sintayong di atas lapangan. Nah, kalau kita bicara overall pertandingan ini, aku nggak usah terlalu banyak menyikapi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita di atas lapangan. Lihat aja beberapa kali gestur mimik wajah yang dimiliki oleh Coach Sintayong yang tertangkap kamera. Ada momen kecewa, ada momen menutup mata, memegang tangan di kepalanya, dan seterusnya. Dan di sisi lain ada satu momen keputusan wasit yang layak dipertanyakan dan diperdebatkan. Kala pemain Turkmenistan di area kotak penalti teman-teman Indonesia, pemain Indonesia melakukan kontak, namun wasit yang memimpin pertandingan tersebut tidak menganggap penalti. Yang jelas-jelas ada challenge, ada kontak yang dilakukan, ada impact, membuat pemain dari Turkmenistan yang coba ya mengelabuhi pemain Indonesia akhirnya terjatuh. Oke, ya inilah dia intrik di dunia sepak bola, tetapi dengan laga ini menjadi salah satu momen penting untuk Coach Sintayong ke depannya. Apa nih opsi-opsi yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong? Di sisi lain juga, kemarin kita sudah membahas Turkmenistan saat menghadapi Chinese Taipei di kualifikasi Piala Asia U23. Aku harap teman-teman menonton pertandingan itu. Itu banyak banget bumbu taktikal kita bahas, teman-teman. Oke, Turkmenistan U23 saat menghadapi Chinese Taipei, kita bicara prinsip ya, gagasan. Itu mereka di atas kertas gunakan pola 4-4-2 dan bisa menjadi ya, berubah polanya 4-2-3-1. Turkmenistan, timnas seniornya pun menggunakan pola yang sama nih, 4-4-2 di atas kertas bisa menjadi 4-5-1 dan 4-2-3-1. Yang ingin aku tegaskan, yang ingin aku mention teman-teman, pada akhirnya penting banget
Kalau kita bicara permainan sebuah timnas dari kelompok usia, bukan hanya kita bicara U23, tetapi kelompok usia yang paling rendah sampai dengan usia senior, gaya permainannya itu sama. Kenapa aku menekankan itu, teman-teman? Karena ketika di kelompok usia gaya permainannya beda, prinsipnya beda, polanya beda, kemudian masuk ke level senior yang beda juga sistemnya, beda juga polanya, taktikalnya, dan lain sebagainya, maka pemain-pemain yang dari usia junior masuk ke senior, teman-teman, butuh lagi adaptasi, pemahaman taktikal yang lebih dalam. Nah, kita tarik nih dengan apa yang aku sampaikan barusan ini dengan yang ditekankan juga oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita, sekitar 3 ataupun 4 bulan yang lalu lewat sesi preskon yang sudah kita bahas juga di kanal YouTube Tommy Deski ini. Pak Erick Thohir menginginkan ke depannya timnas kita itu dari level senior sampai junior, pola, prinsip, gagasan permainannya itu sama. Sehingga apa? Nah, sehingga ketika sudah memahami sejak usia muda masuk senior, nggak butuh banyak lagi adaptasi. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Ya, di atas kertas Coach Sintayong gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Di belakang ada Nadeo, comeback again. Di laga ini pun Nadeo tampil ciamik dan beberapa kali kita pun harus pertegas ada hal-hal yang harusnya nggak dilakukan oleh Nadeo. Untungnya Turkmenistan nggak efisien dan klinis di depan gawang. Kemudian 3 back di belakang ada Dewangga, Jordi Amat menunjukkan kedikdayaannya, leadershipnya, teman-teman. Jordi Amat ini pun ketika Indonesia kalah orang di lini tengah, ia sering maju ke depan untuk membantu Klok dan Kambuaya. Selain ia jago banget dalam proses build up yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas, ia pun jago untuk melakukan permainan bypass long pass ke depan untuk melewati blok 4-4-2 ataupun 4-5-1 yang dibangun oleh Turkmenistan. Kemudian Sandy Walsh ada beberapa kali terlambat juga ia melakukan foul ataupun mengambil keputusan, tetapi ada juga beberapa momentum ia juga bagus untuk bisa mensirkulasikan bola ke depan. Ini laga debut bagi Sandy Walsh, nggak mudah, teman-teman. Tentu kita lihat laga-laga ke depannya, tetapi good game lah ya untuk Sandy Walsh di laga ini. Kemudian di wingback kanan ada Asnawi, wingback kiri ada Edo, kemudian Adam Alis di koridor half space sebelah kiri, Sadil Ramdhani di koridor half space sebelah kanan, dan Dendi Sulistiawan di lini depan. Kemudian Turkmenistan menggunakan pola 1-4-4-2. Oke, pada saat Indonesia menguasai bola, maka pola bertahan yang diciptakan oleh Turkmenistan itu seperti ini. Anayeb nomor 9 ini mundur ya. Oke, tinggal seorang diri Tagayeb. Dewangga naik, Sandi naik, Jordi juga naik, Anayeb, Ilya, Balakov 4-5-1, dan beberapa kali juga menjadi 4-2-3-1. Nah, ini periode menggunakan pola 4-5-1 ini ya sekitaran ya 15 sampai dengan 30 menit ya pertama, teman-teman. Nah, karena Turkmenistan menciptakan 3 orang di sini, otomatis membuat Klok dan Kambuaya sulit banget untuk bisa memenangkan area tengah. Dan itu pun menjadi salah satu jawaban kenapa permainan Indonesia itu nggak banget. Karena lini tengah Indonesia ya berhasil dikunci, dipepet lah ya, ditutup ruangnya oleh pemain-pemain Turkmenistan. Nah, lantas untuk bisa menyamakan jumlah, pada akhirnya Jordi Amat ketika memberikan passing ke Sandy Walsh, ia naik ke depan. Nah, ketika Jordi Amat naik ke depan, maka Klok pun lebih mobile pergerakannya untuk mengisi ruang antara lini belakang dan tengah dari Turkmenistan. Oke, itu opsi yang pertama dilakukan oleh Coach Sintayong. Kemudian opsi kedua, bagaimana untuk bisa menyamakan jumlah ataupun tidak kalah orang di lini tengah bagi anak asuh Coach Sintayong. Sadil Ramdhani ini turun ke bawah untuk menjemput bola. Jordi ke Sadil, kemudian Sadil melakukan akselerasi, dan beberapa kali, kurang lebih 3-4 kali Sadil dilanggar karena aksi yang ia lakukan. Dan itu salah satu ya opsi yang bagus aku rasa, teman-teman, ketimbang kita melakukan depassing dari lini belakang ke lini depan, yang dikala Indonesia melakukan taktik
tersebut sering sulit Indonesia memutar badan pemain depannya. Nah, Sadil yang turun ke bawah menjadi orang ketiga bagi Klok dan Kambuaya itu memunculkan opsi dari kecepatan pemain yang dimiliki oleh Indonesia. Asnawi akan melebar, Edo Febriansah akan melebar. Oke, jadi di lini tengah nggak kalah orang, di lini depan pun nggak kalah orang nih pemain-pemain Indonesia. Ini yang aku sebutkan tadi. Seperti gaduh-gaduh timnas Indonesia, ada kalanya bagus, ada kalanya bikin ngantuk, ada kalanya cepat-cepat, ada kalanya Turkmenistan mengambil alih permainan. Nah, ketika lini tengah tidak begitu jalan permainannya, mulailah Indonesia mencoba mengambil permainan dari sektor wingback Edo ataupun Asnawi. Ya, walaupun dari sektor itu nggak seperti biasa lah ya, permainan timnas Indonesia berjalan. Oke, ketika tanpa bola, Indonesia pakai pola 5-4-1. Jordi, Sandy Walsh, kemudian Asnawi, kemudian Sadil sesekali di depan, Dendi, Kambuaya, Klok, Adam Alis. Posisi Sadil ini pun kadang lagi bertukar dia dengan posisi Dendi. Oke, kita ambil seperti ini. Nah, tadi sudah kita sebut bahwa pola dasar yang dimainkan oleh Turkmenistan ini 4-4-2. Oke. 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 Nah, seperti yang dilakukan oleh Turkmenistan U23 saat menghadapi Chinese Taipei, bagaimana Turkmenistan menciptakan superiority juga di area tengah. Balakov menghadapi Klok, Kambuaya menghadapi Ilya, kan 2 lawan 2. Peran Anayab nomor 9 ini penting banget. Ia sering turun untuk menciptakan 3 orang di area tengah bagi Turkmenistan, sehingga ada superiority, keunggulan orang bagi timnas Indonesia. Dan di saat unggul orang Turkmenistan di area tengah, lihat bagaimana Turkmenistan bisa dengan tenang mengontrol permainan, baik itu mensirkulasikan bola ke kanan, ke kiri, ataupun ke depan. Jadi Kisop, Basinov, Mehdeb. Oke, fluid banget nomor 9 ini. Yang kurang dari Turkmenistan itu ya, selain keputusan wasit yang patut diperdebatkan, ya klinis, efisiensi di depan gawang. Dengan skema seperti itu, bagaimana Turkmenistan menciptakan superiority di area tengah? Di babak kedua, Coach Sintayong ubah pola Indonesia menjadi 4-2-3-1. Dewangga keluar, Egy masuk nomor 10. Oke, Egy, Adam di belakang posisi Dendi, kemudian Jordi dan Sandi di belakang. Seperti ini skemanya, ataupun Adam berdampingan dengan posisi Dendi 4-4-2 ataupun 4-2-3-1. Untuk apa dilakukan oleh Coach Sintayong seperti ini? Tadi yang sudah kita sebutkan, Anayab nomor 9 ini jago banget untuk bisa membantu Balakov dan Ilya. Oke, sehingga dengan Adam Alis berada di belakang Dendi 3 lawan 3. Jadi ruang-ruang ataupun dominasi di lini tengah yang coba dilakukan oleh Turkmenistan bisa diimbangi oleh Indonesia. Walaupun skema ini pun nggak berjalan bagus di atas lapangan, diubah lagi yang aku sebutkan, balik di babak akhir-akhir babak kedua menit 83 ataupun 85, masuk Andi Setio, balik lagi 5-4-1. Karena dengan pola 4-2-3-1 malah Indonesia di lini belakangnya berbahaya banget, walaupun Indonesia di lini tengah coba menyeimbangi permainan teman-teman. Dengan 5-4-1 lagi di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Indonesia bisa dengan ya baiklah ya membendung permainan dari Turkmenistan dan berhasil menciptakan satu counter attack, turnover lewat Asnawi melakukan halauan bola, kemudian 3 versus 2 superiority yang dilakukan oleh pemain Indonesia, dan Egy Maulana Fikri dengan permainan bagusnya, skill individunya berhasil menciptakan tendangan yang sangat apik. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Bye.